Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, memutus perjanjian jin nasab. Kamu harus ikut aku atau anak kamu yang menjadi penggantinya. Kamu harus menjadi tumbal untukku. Enggak, Nita enggak mau. Enggak. Tepukan berulang kali kurasakan di pipiku. Seketika aku tersadar dari tidurku. Aku melihat Mas Kevin memegangi pipiku dengan wajah khawatir. Lantas kusambar badannya ke dalam pelukanku, menghilangkan rasa takut yang menggelayar di jiwaku. Itu tadi mimpi, tapi mengapa terasa teramat nyata? Nita, kamu kenapa sayang? Kenapa sampai jerit-jerit gitu? Mas bangunin dari tadi juga enggak bangun-bangun. Sampai Zaskia dan Mama terbangun, tanya Mas Kevin sambil menatap wajahku. Mas, Nita mimpi buruk. Kuceritakan mimpiku padanya untuk menghilangkan sedikit rasa takut di diriku. Mungkin Nita kelelahan. Ya sudah, sekarang Nita sholat subuh ya. Habis itu tidur lagi. Zaskia biar Mas yang jaga. Makanan hari ini pun Mas sudah minta tolong Mama untuk beli saja. Gak usah masak, karena Mama juga gak enak badan kan? Jelasnya. Ya sudah Mas, makasih ya. Nita sholat dulu, ucapku seraya pamit ke kamar mandi. Tak terasa waktu sudah pukul 9.35. Sudah menjelang siang ternyata. Pulas sekali kurasa tidurku. Aku mencari keberadaan Mas Kevin dan Zaskia. Ternyata mereka berada di luar rumah. Mas Kevin mentitahkan Zaskia, namun berulang kali aku melihat Zaskia seperti menolak untuk dititahkan. Sini Zaskianya, Nita kasih susu bentar. Aku panggil Mas Kevin dari ambang pintu. Ya sudah nih dek, setelah itu sarapan ya. Tadi kamu tidurnya pulas banget. Mas gak tega ngebanguninnya. Jelasnya sambil membawa Zaskia masuk dan menyerahkannya kepadaku. Makasih ya Mas, udah ngertiin Nita. Ucapku tulus sambil menatap binar matanya yang juga terlihat lelah. Sudah tugas Mas sayang, jawabnya tak kalah tulus sambil terus mengelus punggungku. Ketika Zaskia sudah melepaskan asiannya, aku pun pamit ke dapur mengambil makanan terlebih dahulu. Wah, sayur daun ubi tumpuk, ikan asin, sambal terasi. Bisa nambah nih makanku. Hihihi. Iya, kami memang orang Medan yang terkenal dengan sayur dan ubi tumpuk dan arsik ikan masnya. Aku melahap sarapan pagiku yang sudah kesiangan ini. Dengan alhamdulillah aku menyelesaikan sarapanku, mencuci piring bekasku pakai mandi dan langsung menemui Mas Kevin. Tak terasa waktu terus bergulir hingga hari sudah menjelang sore. Aku sedikit membersihkan rumah yang sebenarnya tidak berantakan ini. Namun sudah adat kami, jika tamu akan hadir, pastikan tamu itu nyaman di rumah kita, agar rezeki selalu mengalir dengan lancar. Mah, Pak Dandi udah on the way katanya. Mama mandi aja ya, biar Zaskia sama ayah, ucap Mas Kevin kepadaku. Zaskia biar sama Mama aja Vin, kamu tolong belikan air minum saja, ucap mamaku kepada Mas Kevin. Kami pun sibuk dengan aktivitas masing-masing. Sayup-sayup terdengar suara ketukan pintu. Pak Dandi ya? Ayo masuk Pak, Kevin lagi beli air minum tadi. Aku mendengar suara Mamah menyebutkan nama Pak Dandi. Heran saja tadi pagi kata Pak Dandi, ia akan menelpon jika akan ke rumah. Ia pun belum tahu betul di mana rumah kami. Kenapa bisa sampai sini? Rasa penasaranku pun mencuat. Rencana mau mandi pun urung kulakukan. Aku bergegas ke depan untuk melihat siapa yang datang. Mama, siapa yang datang? Tanyaku kepada Mama yang terlihat duduk di sofa ruang tamu. Pak Dandi lah Nit, siapa lagi? Jawab ibu tenang. Loh, jadi Pak Dandinya di mana? Terus Zaskia mana? Tanyaku lagi kepada Mama. Itu lagi dibawa Pak Dandi keluar, mau diajak main katanya. Jawab Mama lagi santai. Setauku, akhir-akhir ini Zaskia tidak mau jika dipegang orang lain. Tapi, kenapa dengan Pak Dandi mau? Kemarin aja sewaktu kami mengunjungi rumah Pak Dandi, Zaskia nangis tak kunjung berhenti.
ketika melihat wajah Pak Dandi. Namun segera ku tepis perasaanku. Mungkin saja Zaskia emang lagi baik budi hari ini. Tak lama terdengar suara dering telepon Mas Kevin. Tertera nama Pak Dandi di situ. Tanpa menunggu lama, aku langsung mengangkat panggilannya. Assalamualaikum Mas, rumahnya di mana ya? Saya dari tadi muter-muter di gang yang Mas bilang kemarin, tapi saya nggak nemu Mas. Jawab Pak Dandi seketika membuat detak jantungku terhenti. Jika Pak Dandi masih mencari alamat rumah kami, lalu siapa yang datang dan membawa Zaskia? Halo Mas, panggil Pak Dandi lagi. Seketika kesadaranku tertarik kembali. Tadi bukannya Bapak yang sudah datang dan membawa Zaskia. Kalau Bapak masih di jalan, siapa yang membawa Zaskia? Tangisku pecah ketika menjawab pertanyaan Pak Dandi. Astagfirullahaladzim. Saya juga baru sadar Mbak, jika saya terus diputar-putarkan di daerah sini. Sabar Mbak, sebentar lagi saya kesana. Ini saya sudah melihat Kevin. Dia sedang membeli air kan? Jawab Pak Dandi kaget. Iya Pak. Segera aku putuskan sambungan telepon Pak Dandi. Kamu ngomong apa tadi Nit? Itu Pak Dandi. Jadi siapa yang membawa Zaskia? Tanya mamaku. Aku tak bisa menjawabnya. Hanya gelengan kepala yang menandakan jika aku benar-benar tak tahu. Seketika mamaku menjerit memanggil nama Zaskia, sembari keluar rumah mencari keberadaannya. Zaskia, Zaskia cucuku, di mana kamu nak? Ibu seperti orang kesurupan memanggil Zaskia, sampai warga berdatangan ketika melihat mama histeris. Banyak yang bertanya namun kami tak mampu menjawabnya. Apalagi mama, ia menjadi orang yang terpukul saat ini, hingga masih saja mama histeris. Aku tersadarkan dengan tepukan Mas Kevin di pundakku dan mengikutinya masuk. Ada apa Nit? Di mana Zaskia? Tanya Mas Kevin sambil mengguncangkan tubuhku. Zaskia hilang Mas. Kevin, dia bukan Nita, dia kesurupan. Tubuhku seolah melayang ketika mendengar kata-kata Pak Dandi. Entah itu nyata ataupun tidak, aku tak tahu. Aku merasa tubuhku sangat ringan. Namun pandanganku mulai kabur menyisakan kabut putih yang menutupi pandanganku. Seketika aku tersadar, aku berada di satu tempat yang tak tampak lantainya, tak tampak dindingnya, dan tak tampak langitnya. Sejauh mata memandang pun yang ada hanyalah kabut. Kabut yang tak bisa ditembus oleh mata. Samar-samar aku melihat sosok tegap tinggi berjalan mengarahku. Ia masih tertutupi kabut namun sangat jelas jika ia berjalan ke arahku. Seketika mataku membulat melihat sosok di hadapanku. Bapak, Nita rindu Pak. Aku menangis sesenggukan setelah melihat dengan jelas siapa sosok di hadapanku ini. Orang yang sangat aku rindukan. Tanpa menunggu lama-lama, aku pun memeluknya. Namun hampa, aku hanya memeluk angin. Lalu aku melihat kembali ke tempat Bapak berdiri. Ia masih ada. Ia masih ada di situ dengan wajahnya yang berseri dan baju jubahnya yang teramat putih. Nita anakku, ucap Bapak sendu. Terlihat ada tetesan air mata di sudut matanya. Maafkan Bapak nak, maafkan Bapak. Karena Bapak kamu jadi susah dengan adanya jin itu. Bapak sangat menyesal memperkuat diri dengan bersekutu dengan jin yang hanya merusak tubuh Bapak saja. Bapak mohon maaf. Maafkan bapakmu ini nak, ucap Bapak lagi sambil sesenggukan. Aku pun mencoba ingin menyentuhnya kembali namun nihil. Nita sudah memaafkan Bapak. Bapak jangan sedih, Nita mohon. Hancur hati Nita jika Bapak bersedih, jawabku dengan tulus sambil terus memandangi wajahnya yang juga bercucuran air mata. Nita anak kuat, Bapak bangga dengan kamu. Kembalilah nak, ini bukan duniamu. Suami dan anakmu masih membutuhkanmu. Tegas Bapak seraya membelai pipiku yang hanya terasa bagaikan angin yang tertiup di pipiku. Tapi Zaskia hilang Pak, Nita tak tahu di mana. Jawabku lagi setelah mengingat kejadian tadi. Anakmu masih bayi Nita. Dia masih terlalu suci untuk dijadikan tumbal bagi mereka. Anakmu sudah di rumah. Mereka hanya memancingmu agar pikiranmu kalut dan mereka membawamu ke sini. Untunglah Bapak selalu berdoa agar keselamatanmu sampai akhirnya kamu bisa di sini. Kuatkan imanmu nak. Bisa jadi setelah ini yang kau lihat bukan lagi Bapak,
karena mereka mencoba menembus dinding ini. Setelah Bapak mengucapkan itu semua, terasa guncangan hebat di tempatku berdiri, sehingga membuat aku terjatuh. Namun ketika aku membuka mata, aku berada di sebuah hutan yang sangat gelap, namun masih bisa dilihat sekelilingnya. Di mana aku ya Allah? Selamatkan hamba ya Allah, ucapku dalam hati. Nita, nak, ini Bapak, ini Zaskia. Bapak telah berhasil merebutnya dari mereka, ucap sosok yang menyerupai Bapak yang tiba-tiba ada di belakangku. Seketika aku terpana melihat Zaskia. Ketika aku mau mengambil, aku teringat akan pesan Bapak sebelum aku jatuh. Jangan percaya tipu daya mereka. Sejenak aku berpikir dan langsung membaca ayat kursi. Terdengar suara tertawa yang sangat menggelegar tepat di hadapanku. Seketika aku membuka mata dan melihat sosok yang menyerupai Bapak berubah wujud menjadi makhluk tinggi besar dengan bulu di sekujur tubuhnya dan taring yang mencapai hingga ke tanah. Matanya sangat merah menyala, kuku jarinya pun sangat panjang, bahkan melebihi panjang tanganku. Digendongnya makhluk yang entah apa wujudnya. Bayi yang sangat mengerikan sedang berada di telapak tangannya yang kemudian ia jatuhkan. Ingin rasanya aku berlari, namun langkahku terasa berat hingga aku tak dapat menggerakkan kakiku. Makhluk kecil itu terus menuju ke arahku sampai hingga ia mencoba naik ke kakiku. Aku memejamkan mata, mencoba fokus akan pertolongan Allah untuk pergi dari tempat ini. Sebisa mungkin aku membacakan ayat suci dan ayat-ayat ruqyah yang diajarkan Mas Kevin kepadaku. Seketika hening, aku mencoba membuka mataku dan makhluk itu tak nampak lagi di depanku. Namun belum lagi aku mengambil nafas, tubuhku rasanya terhempas ke bawah yang entah akan membawaku kemana. Sudut pandang dari Mas Kevin. Setelah aku pergi dari rumah ingin membeli air minum, tiba-tiba saja kucing melintas di hadapanku dan menabrak sedikit bagian depan sepeda motorku. Pikiranku menjadi tidak karuan. Aku mencoba mengabaikannya dan terus beristighfar. Sesampainya di depot air minum, aku merasa waktu berjalan sangat lama. Botol air minumku rasanya udah lama terisi, namun tak kunjung penuh. Tak seperti biasanya. Kulirik kanan dan kiriku masih ramai saja pembeli dan mengapa sangat lama. Seketika aku menangkap seseorang yang mirip Pak Dandi sedang celingukan sambil menelpon seseorang. Aku baru tersadar jika handphoneku tertinggal di rumah. Tak berselang lama Pak Dandi melanjutkan sepeda motornya ke arahku. Untunglah jumpa Masnya di sini. Saya sudah dari tadi muter-muter di sekitar sini. Baru ini saya nampak depot air minum ini, ucap Pak Dandi. Kita harus segera pulang Mas, ada kejadian sesuatu di rumah Masnya, ucapnya lagi. Tapi itu air minum yang saya beli belum selesai Pak, jawabku sambil menunjuk ke arah pengisian. Ketika aku lihat lagi, sudah tidak ada satupun galon yang berjejer mengantri untuk diisi. Padahal tadi banyak sekali galon yang bersusun di sana. Lah, itu yang di samping sepeda motor Mas, galon air Mas kan? Tanya Pak Dandi. Masnya gimana sih? Saya kira hilang ingatan. Tadi udah saya bilang ini galon mau taruh di mana Mas? Masnya asik diam aja celingukan. Sampai pusing saya nanyainya. Tiba-tiba salah seorang pekerja di depot itu menginterupsi pembicaraan kami. Aku sangat shock mendengar omongan pekerja depot ini. Seingatku, aku menunggu mereka yang kerjanya sangat lama. Maaf Pak, apa Bapak tahu rumah Kevin ini di mana? Tanya Pak Dandi kepada tukang depot itu. Rumah ibunya Nita kan Pak? Tahu saya Pak, jawabnya enteng. Bisa tolong antarkan air minum ini ke rumah ibunya Nita ya Pak? Pak Dandi bertanya lagi. Boleh Pak, mari. Seketika kami mengikuti pekerja depot itu menuju ke rumah mertuaku. Setibanya di pertengahan jalan, Pak Dandi menghentikan laju motorku. Kevin, menurutmu ini jalan ambil kanan apa kiri? Ya kanan lah Pak, jawabku dengan semangat. Kamu yakin kanan? Tanya Pak Dandi dengan seketika ia menaruh tangannya tepat di depan mataku. Kamu lihat itu, kamu mau ambil kanan, masuk ke sungai kamu, jawab Pak Dandi. Aku melotot melihat kananku. Bagaimana mungkin aku lupa jalan ke rumah mertuaku? Dan yang aku lihat emang jalan ke sebelah kanan tadi jalan menuju rumah mertuaku. Memang rumah mertuaku tak jauh dari aliran sungai jalan. Memang 2 cabang. Namun cabang yang menuju ke sungai tidak beraspal, hanya untuk para pemancing saja. Kami pun melajukan kendaraan kami hingga sampai ke pekarangan rumah mertuaku. Tampak sangat ramai tetangga mengerubungi ibu mertuaku. Kulihat ia histeris memanggil Zaskia. Sontak aku berlari mengarah ke Nita.
Nita, Zaskia mana? Nita, jawab jawab omongan mas. Aku terus mengguncang tubuh Nita, namun pandangan matanya masih saja kosong. Zaskia hilang mas, ucap Nita parau. Pak Dandi menyuruhku mengajak Nita masuk, karena azan maghrib pun sudah berkumandang. Aku menggenggam tangan Nita yang sedingin es batu. Namun satu yang dari tadi tidak aku perhatikan, yaitu mukanya yang memucat dan matanya yang perlahan memutih semua, menenggelamkan retina hitamnya. Kevin, dia bukan Nita. Ucapan Pak Dandi membuatku terkejut. Aku melihat wajah Nita yang terlihat seperti nenek-nenek. Kami semua terperanjat melihatnya. Mama yang sejak tadi sudah mulai rileks, mulai kembali ketakutan. Entah apa yang ia rasakan. Aku bingung harus berbuat apa. Tak lama terdengar suara orang mengucapkan salam. Ketika aku lihat, ternyata Om Awan beserta istrinya dan saudara ibunya Nita yang lain sudah masuk memenuhi rumah. Mereka bertanya ada apa. Belum lagi Pak Dandi menjawab, Nita sudah cekikikan sambil menunjuk-nunjuk Om Awan seraya berlari ke kamar Mama. Kami semua syok melihatnya. Apalagi Om Awan, ia sampai jatuh terduduk melihat Nita. Lekas kami kejar Nita ke kamar Mama, namun nihil, Nita menghilang. Seluruh sela kamar sudah kami cari, bahkan jendela pun tak terbuka. Tangisku luruh saat mengetahui Nita tidak ada. Aku menjerit memanggil nama Nita. Tak berselang berapa lama, terdengar suara tangisan bayi dari arah luar. Aku mengenali suara itu. Itu suara Zaskia. Bergegas kami keluar rumah dan menemukan Zaskia dalam gendongan bule Ima, adiknya Mama Nita. Kevin, Zaskia tadi bule temuin di luar sini. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ia sudah berada di sini, kata bule Ima sambil memberikan Zaskia ke pelukanku. Ya Allah nak, alhamdulillah, akhirnya kamu kembali ke pelukan ayah nak, ucapku sambil memeluk Zaskia. Tangis Zaskia mulai mereda dalam pelukanku. Bule, tolong jaga Zaskia ya, jangan tinggalkan dia sendiri. Kevin gak mau dia hilang lagi. Aku memberikan Zaskia ke bule Ima. Memang selain dengan Mama, Zaskia juga dekat dengan bule. Astagfirullah, iya Vin, bule jagain. Bule Ima langsung memeluk Zaskia. Mama datang dengan membawa sebotol air susu agar diberikan ke Zaskia. Tak lama aku melihatnya kembali terlelap. Pak, apa yang harus kita perbuat sekarang? Tanya aku ke Pak Dandi. Sabar Vin, kita bantu doa dulu. Nita sedang dibawa melintas ke dunia lain. Jika iman dan doa kita tidak kuat, maka ia akan terjebak di sana. Jadi kita bantu dia dengan doa. Saya juga sudah memanggil teman-teman saya agar kesini. Kalian adakan yasinan saja, minta pertolongan dari Allah untuk Nita. Jelas Pak Dandi. Keluarga kami yang mendengar instruksi dari Pak Dandi langsung bergegas mempersiapkan diri mengadakan yasinan di rumah ini. Oh ya Kevin, sebelumnya saya bisa minta tolong kamu turunkan semua foto, dan jika ada jimat atau benda sejenis jimat yang lainnya, tolong dibakar dahulu. Aku pun bergegas segera melakukan apa yang Pak Dandi katakan. Setelah beberapa menit, keluarga kami dan para tetangga yang tahu pun memulai pengajiannya. Tak lama disusul dengan teman Pak Dandi yang memasuki rumah kemudian meminta izin untuk ke kamar Mama, tempat di mana Nita menghilang. Suasana terasa amat mencekam malam ini. Aku mendengar suara gaduh bercampur dengan lantunan ayat suci yang lantang mereka ucapkan. Bersamaan dengan itu, aku mendengar suara cerita Nita yang membuatku lari ke kamar. Namun aku terperanjat kala melihat Nita yang terikat dengan rantai bersatu dengan makhluk hitam besar di belakangnya. Tubuhku terasa gontai tak bertulang melihat kekasihku berjuang melawan rasa sakit yang dideritanya. Aku tersadar aku tak boleh seperti ini. Kutatap wajah Nita dalam-dalam sambil terus mengucapkan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku terus mengucapkan kalimat tersebut, memohon perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nita menjerit sejadi mungkin, namun bukan Nita yang menjerit, melainkan jin yang mengikat tubuhnya. Peruqyah yang lain pun turut serta membaca kalimat suci Allah. Bahkan seluruh orang yang ada di dalam rumah kami menzikirkan kalimat Allah. Bacaan mereka menggema di seluruh rumah membuat bulu kuduk siapapun merinding jika mendengarnya. Sempat aku melihat Nita sedikit melayang sampai tak menapak ke lantai.
Bergegas aku mendekati Nita yang berada di tengah lingkaran para peruqyah, terus mengucapkan ayat kursi, hingga tiba-tiba tubuh Nita terhempas ke tanah. Sigap ku tampung badannya hingga menimpa badanku. Ku peluk istriku sambil mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Mereka yang berada di dalam kamar ini pun mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku dibantu para ibu-ibu yang diminta tolong untuk membantu mengangkat Nita ke tempat tidur. Nita terbangun dan memelukku sambil terus mengucapkan hamdalah. Tangis berderai di pelupuk matanya. Mas, alhamdulillah Bapak udah tenang, ucap Nita terbata-bata. Kuusap perlahan rambut istriku sambil menenangkannya. Iya sayang, alhamdulillah. Aku melihat Mama masuk ke kamar dan langsung memeluk Nita. Aku menitipkan Nita agar dijaga oleh Mama dan Bi Ima seraya memberikan Zaskia ASI. Aku keluar melihat Pak Dandi, teman Pak Dandi dan Om Mawan yang sedang bercengkrama. Kuurungkan langkahku untuk mendekati mereka dan pergi ke teras untuk bertemu para peruqyah dan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sepertinya masih berstatus pelajar itu, dan juga mengucapkan terima kasih kepada tetangga yang sudah membantu. Sejak hari itu, Nita mulai istiqomah untuk menggunakan hijab sehari-harinya dan tidak meninggalkan sholat. Keadaan mamahnya Nita pun semakin membaik, begitupun dengan Zaskia. Anak perempuan itu tumbuh dengan riang dan ceria. Bobot badannya pun terus bertambah. Ayo sini sama Mama, sini. Masya Allah, alhamdulillah anak Mama bisa jalan. Hebatnya, Masya Allah, ucap Nita ketika sedang bermain dengan Zaskia dan mamahnya Nita. Tiba-tiba Zaskia jalan sendiri menghampiri Nita. Kevin yang melihat Zaskia yang sudah bisa berjalan memeluk tubuh Zaskia dan Nita. Tangis haru menyertai keluarga kecil itu. Semoga kalian selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya nak. Semoga Allah selalu melindungi kalian dan diberikan kebahagiaan hingga maut memisahkan, hingga kita sama-sama di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafin Mama ya nak, karena belum menjadi mama yang baik buat Nita, ucap mamanya Nita sambil meneteskan air mata. Dahulu mereka memang sering bertengkar, walaupun hal sekecil apapun itu. Aku pun tak tahu mengapa ibu dan anak ini terlihat panas waktu awal aku mengenal Nita. Namun sejak kejadian malam itu, Nita maupun mama mertuaku sudah sangat membaik. Bagiku itu hal yang luar biasa, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengadakan syukuran kecil-kecilan karena memang mama maupun Nita sudah bernazar jika Zaskia bisa berjalan akan diadakan syukuran. Acara kami dihadiri oleh sanak saudara dekat dan para tetangga. Perhatian mereka terus tertuju pada Zaskia yang sedang aktif-aktifnya, sampai Kak Dinda dan Kak Sinta yang menjaganya kewalahan menghadapi tingkah anak perempuan kami. Kudengar juga Om Mawan sudah melepaskan ilmu yang dipelajarinya dari almarhum Bapak Nita. Sungguh kabar baik bagiku dan Nita. Aku dikejutkan dengan suara Nita di speaker yang kami sewa. Iya, emang ini ide kakaknya Nita dan juga saudaraku, karena hari ini juga berdetapkan dengan hari ulang tahunku. Bahkan alat musik semua ini saudaraku yang menyewanya. Tes. Assalamualaikum semuanya, kakak, sanak saudara, ibu dan ayah mertua, mama, suamiku tercinta, dan seluruh keluarga yang hadir di sini. Nita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah mensupport Nita, mendoakan Nita dan keluarga. Semoga semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Setelahnya Nita ucapkan barakallahu fi umrik untuk mas suamiku tercinta. Semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak banyak yang bisa Nita ucapkan, hanya sebuah kado yang dipersilakan untuk dibuka, ucap Nita. Aku pun tersenyum melihat penampilan Nita yang selalu membuat aku terpukau. Aku yang melihat Zaskia sedang membawa kado berukuran kecil menuju ke arahku. Namun belum lagi sampai, bocah kecil itu berlari ke arah lain sehingga mesti ditangkap oleh mama mertuaku yang membuat gelak tawa seluruh yang hadir di sini. Aku menerima sambil mencium pipi putriku, dan ia segera minta diturunkan dari gendonganku. Ia memang aktif sekali sekarang. Silakan dibuka isinya mas, ucap Nita kembali sambil mengkerlingkan matanya. Aku yang melihatnya langsung grogi plus penasaran. Apa sih isi kado ini? Ketika aku membukanya, aku terkejut bukan main. Aku terpana melihat Nita dan melihat kembali isi kotak itu. Nita hamil. Aku berteriak sambil berhambur memeluk Nita yang juga mendekat ke arahku. Sorak-sorai keluargaku yang turut berbahagia atas kehamilan Nita. Sungguh ini sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
rezeki atas sehatnya Nita, bisa berjalannya Zaskia, dan sekarang aku akan menjadi seorang ayah lagi. Kisah ini selesai. Untuk pengingat, Quran Surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian Quran Surat An-Nisa ayat 116-117. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala-berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa saja yang Dia ciptakan. Cerita ini diambil dari kisah nyata dan fiksi sebagai pemanisnya ya. Penulis berharap semoga tulisan ini bisa diambil hikmahnya oleh para pembaca atau teman-teman yang menyimak di Fakta Sejarah ini ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini. Dan Fakta Sejarah juga mengucapkan terima kasih untuk Kak Tri R. Lestari. Sampai jumpa ya teman-teman di kisah lainnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.